saya akan menjelaskan diagram Turner sederhana, yaitu dari kesetimbangan tiga fasa. Nah, kita di sini melihat ada segitiga sama sisi. Nah, saya akan menjelaskannya di mana titik A, B, dan C menyatakan komponen murni. Nah, titik-titik pada sisi AB, AB dan BC serta AC menyatakan fraksi dari dua komponen, sedangkan titik dalam segitiga menyatakan fraksi dari tiga komponen. Nah, yaitu ini titik tersebut, di mana titik dari fraksi dari tiga komponen tersebut. Nah, di mana titik bertemunya ketiga komponen ini. Nah, kemudian titik P menyatakan suatu campuran dengan fraksi dari A, B, dan C masing-masing sebanyak X dan Z. Nah, seperti yang dikatakan tadi, yaitu titik bertemunya ketiga komponen tersebut. Nah, satu fasa membutuhkan 2 derajat kebebasan untuk menggambarkan sistem secara sempurna, dan untuk 2 fasa dalam keseimbangan 1 derajat kebebasan. Jadi dapat digambarkan diagram dalam satu bidang, yaitu nih diagramnya itu segitiga sama sisi yang menyatakan 3 komponen dalam diagram Turner keseimbangan 3 fasa. Tadi sudah dijelaskan mengenai diagram Turner, yaitu diagram keseimbangan fasa 3 komponen. Nah, langsung saja bagaimana jika ketiga komponen tersebut sudah memiliki fraksi masing-masing fraksi mol. Nah, kita akan melihat gambarnya ataupun letak masing-masing fraksi dari ketiga komponen tersebut. Nah, buat saja yaitu ada 3 komponen. Yang pertama itu komponen air dikatakan sebagai A, kemudian komponen kloroform dikatakan sebagai B misalkan. Nah, asam asetat sebagai C. Nah, jadi kita ingin menyusun masing-masing fraksi dari komponen tersebut. Nah, kita akan memprediksikan di mana letak dari masing-masing fraksi tersebut. Nah, di gambar ini yaitu kan gambarnya ada 3 fraksi mol, yaitu yang dimanakan A itu memiliki fraksi mol katakanlah 0,2, dan B itu dibuat fraksi molnya itu contohnya yaitu 0,3. Nah, kemudian C 0,5. Nah, itu kita andaikan ataupun kita misalkan itu sebagai jumlah fraksi molnya. Nah, ataupun supaya kita tidak perlu lagi mencari fraksi molnya. Nah, anggap saja fraksi molnya sudah diketahui. Nah, kemudian kan ini diagramnya ini segitiga sama sisi. Nah, di mana segitiga sama sisi komponen A ini terbagi dari garis B menuju garis C. Garis B menuju garis C, yaitu nih komponen A terbagi dari garis B menuju garis C. Nah, karena yang diminta fraksi mol A itu dikatakan tadi fraksi mol A 0,2, maka garis C ditarik dari titik B. Garis C ditarik itu dari titik B. Nah, sehingga itu 0,2. Langsung aja kita menarik garisnya itu menuju ke angka yang diminta, yaitu 0,2. Nah, garis fraksi mol B mengetahui di mana fraksi mol B terpotong, yaitu dari titik C ke titik A. Nah, dari titik C ke titik A. Nah, fraksi molnya tadi si fraksi molnya tadi si B dikatakan 0,3, yaitu terpotong antara garis titik C ke titik A, yaitu kita buat di angka 0,3. Nah, kemudian
Dan untuk mengetahui letaknya fraksi mol C, maka kita boleh melihat fraksi mol C itu yaitu memotong antara si A dan si B. Maka kan karena diminta 0,5 ataupun dikatakan karena fraksi molnya 0,5 itu yang memotong si A dan si B, maka ditarik yaitu ke titik 0,5. Nah ini itu ditarik dari sini 0, string C ini ke 0,5. Nah di sini kan memotong antara si B dan si A. Nah di dalam diagram Turner tersebut dikatakan adanya titik triple, di mana titik bertemunya ketiga komponen tersebut. Nah disinilah letak titik triple tersebut karena disinilah bertemunya ketiga titik dari tiga komponen tersebut. Nah baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan bagaimana dalam mempelajari diagram Turner ini ketika ataupun bagaimana menyusun fraksi masing-masing dari mol ketiga komponen tersebut di dalam diagram Turner.